Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028, akan menjelaskan tentang asumsi arus biaya. Yang pertama yaitu FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk dan pertama kali keluar. Digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dijual atau dipakai. Digunakan harga pokok persediaan yang pertama dibeli, sehingga nilai persediaan akhir digunakan harga pokok persediaan akhir. Yang kedua yaitu LIFO, last in first out. Digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dijual atau dipakai. Digunakan harga pokok persediaan yang terakhir dibeli, sehingga nilai persediaan akhir digunakan harga pokok persediaan awal. Yang ketiga yaitu average atau rata-rata. Digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan yang pertama dijual atau dipakai. Digunakan harga pokok persediaan rata-rata, sehingga nilai persediaan akhir digunakan harga pokok persediaan rata-rata. Catatan, untuk ketiga metode di atas, penekanannya pada cost flow, bukan pada fisik barangnya, tetapi pada aliran biayanya. Yang paling terpenting pada asumsi arus biaya yaitu yang pertama, kuantitas persediaan akhir adalah sama pada ketiga metode, namun nilainya berbeda. Yang kedua, beban pokok penjualan dan nilai persediaan akhir berbeda. Yang ketiga, namun beban pokok barang siap jual adalah sama pada ketiga metode. Yang keempat, LIFO akan menghasilkan pelaporan laba bersih paling kecil, nilai realisasi neto, dan penurunan nilai persediaan. Yang pertama, persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto. Yang kedua, nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasanya dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Yang ketiga, persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya. Apabila biaya persediaan yang didapat dari penggunaan metode identifikasi khusus, FIFO dan rata-rata lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Yang keempat, nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dan dalam persediaan. Selanjutnya, ketika suatu entitas memiliki kelompok produk yang sejenis, penerapan penilaian persediaan dengan menggunakan metode nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan realisasi neto dapat diterapkan untuk barang secara individual maupun kelompok. Penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan. Yang pertama, metode laba bruto. Menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Yang kedua yaitu metode retail. Metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.